Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati ilan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bi qudratihi wa dabbarul asya' bi hikmatihi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ya Allah ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man arada ad-dunya fa 'alaihi bil 'ilmi wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil 'ilmi wa man aradahuma fa 'alaihi bil 'ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala jalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara beserta ibu-ibu hadirin wal hadirat, para jamaah shaim dan shaimat, dan juga para jamaah majlis ta'lim rahimana rahimakumullah, yang sangat dimuliakan dan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali di dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Kita yang hadir ini, kita menyadari hadirin, kita ini adalah makhluk-makhluk Allah yang dhaif. Kita yang hadir ini adalah manusia-manusia yang lemah. Maka tak ada kata yang indah, tak ada ucapan yang mulia tersampaikan pada saat yang berbahagia ini, kecuali satu untayan kata, yaitu ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada upaya, tidak ada kekuatan yang kekal abadi pada diri kita yang hadir. Kekuatan dan kebesaran itu hanyalah milik oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tanda kebesaran dan keagungan oleh Allah pada saat-saat yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat Allah yang banyak kita rasakan. Seandainya kita mau menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, tidak akan bisa kita menghitungnya. Bapak saudara hadirin, kita jadikan lautan itu tinta untuk menulis nikmat Allah, niscaya tidak akan cukup lautan itu kita jadikan tinta begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita basahi bibir kita ini dengan mengucapkan salawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan pertolongan di yaumil mahsyar dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Insyaallah bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang hadir sudah hafal ayat yang insyaallah akan kita bacakan nanti. Di dalam Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa ayat ini diturunkan oleh Allah memerintahkan, menyuruh bagi orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu hadirin, bahwa ibadah ada beberapa macam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada namanya ibadah rutinitas,
Ada ibadah yang wajib setiap saat kita laksanakan di hadapan oleh Allah. Itulah wa iqamas solah, yang melaksanakan ibadah solat setiap waktu kita laksanakan, hadirin. Tapi ada ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah tahunan. Itu adalah ibadah puasa Ramadan, dijadikan oleh Allah dan diwajibkan oleh Allah kepada kita. Apa gunanya ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan, hadirin? Di siang hari kita merasa lapar dan haus dan dahaga. Tujuan Allah untuk menurunkan ibadah puasa Ramadan dan mewajibkannya tak lain tak bukan adalah la'allakum tattaqun. Bukan la'allakum tashkurun, bukan la'allakum tatafakkarun, hadirin. Tapi yang Allah tujukan adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan oleh Allah. Menurut Imam Al-Husairi, orang yang beribadah puasa Ramadan yang insya Allah kita kerjakan di siang hari, hadirin, menurut Imam Al-Husairi, maka nanti akan mendapatkan 4 macam bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang mereka ikhlas melaksanakannya. Apa yang 4 macam ini? Inilah pertemuan kali ini yang akan kita sampaikan. Yang pertama, takwa itu adalah dibagi 4 macam. Pertama, tanya adalah tawaddu. Orang yang beribadah puasa Ramadan tawaddu, dia tidak pernah sombong. Dia sadar bahwa kehidupan ini nikmat sedikit demi sedikit akan dikurangi oleh Allah. Betul kira-kira Bapak Ibu? Nikmat ini akan dikurangi oleh Allah. Wa man nu'ammiruhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Surah apa itu, Pak? Surah ya, kita kadang-kadang surah Yasin ni mohon maaf yang dapat 2. Setiap malam Jumat awak wirid, tapi yang dapat cuma 2. Pertama Yasin, yang kedua innama amruhu iza arada say'an ayyakula lahukum. Kalau nampak bapak nanti kawan mengantuk malam Jumat, kalau sudah innama amruhu, insyaallah dibangun di kawannya lah itu. Wa katanya mengatakan kawannya. Apa kata waktu? Dengar-dengar udah innama amruhu, terbuka mata waktu tak lagi mengantuk, terbuka matanya, kerenceng kata piring di belakang ditengoknya, nasi goreng apa lontong katanya. Mengapa wa man nu'ammiruhu nakkisu fil khalqi afala yaqilun? Siapa yang lama hidup di dunia ini akan dikurangi oleh Allah nikmat sedikit demi sedikit. Mohon maaf bapak-bapak, saudara-saudara, waktu muda dulu kuat tenaganya, umur 20 tahun kuat tenaganya, matanya bagus melihat, pendengarannya juga bagus mendengar. Tetapi sekarang ketika umur kita mulai lanjut, tenaga mulai dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, mata mulai kabur, betul? Rambut mulai bertabur, gigi mulai gugur, kulit mulai kendur, siap-siap dibawa ke kubur. Makanya orang yang tawaddu itu, hadirin, orang yang merendahkan diri di hadapan oleh Allah, dia tidak pernah sombong. Ini kadang-kadang bulan Ramadan banyak orang kadang-kadang sombong. Ada uak kalau ditegur dia bulan Ramadan merepet panjang dia. Tapi bukan di sini. Ini bapak ini bagus semua, senyum saya lihat semua, mendengarkan ceramah khusyuk semuanya, tunduk semuanya, mendengarkan ceramah ini walaupun tunduk. Tanazzalul malaikah, pada turun malaikat. Apa kerja malaikat itu? Ditulisnya bapak, dicatatnya bapak mendengarkan ceramah hari ini. Saya lihat ada ibu-ibu, bapak-bapak berkumpul di Masjid An-Nur mendengarkan ceramah, walaupun dia tunduk bukan kena mengantuk tapi kena AC dingin. Lanjut, dia tidak sombong, hadirin. Dia sadar bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir. Bagaimana kekuatan kita pada saat ini? Pernahkah kita merenungkan? Pernahkah kita berpikir kekuatan itu akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah namanya ibadah puasa Ramadan. Menciptakan kita disiplin, hadirin.
sebelum masuk lagi berbuka, sebelum beduk berkumandang azan, kita tidak akan berani menyentuh makanan. Beranikah saudara-saudara, ibu-ibu hadirin? Tidak akan berani. Begitu Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Makanan yang banyak kita beli tadi, Pak. Makanan yang banyak kita beli tadi, Bu. Semua di meja hidangan, tidak bisa kita menikmatinya. Palinglah seteguk air putih, mohon maaf, sepotong roti sudah menjadi kenyang. Itulah nikmat sedikit diberikan Allah kepada kita, tapi masih bisa kita sombong juga melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Inilah tawaddu orang-orang yang sering merendahkan diri di hadapan oleh Allah. Ada sombong di dua macam, saudara-saudara. Kalau berjumpa dengan kawan, kalau ditegur dia tak mau menjawab teguran, maka sombong. Kalau dipanggil hayya 'alas shalah, ini panggilan siapa? Panggilan manusia menurut syariatnya, tapi kalau menurut hakikatnya ini bukan panggilan manusia tapi panggilan Allah. Kita jawab dengan ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan yang kekal abadi bagi diri kita. Orang yang hidup pasti mati, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, bapak-bapak, ibu-ibu mati, saya juga mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan mati. Cuma tidak tahu kita kapan diberikan Allah kematian itu. Cuma dimanapun kita berada, kata Allah, ainama takunu yudrikumul mautu ila burujim musadah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan menjumpai kita. Yang kedua, ibadah puasa Ramadan diturunkan Allah, tujuannya adalah yang kedua menjadi orang-orang yang qanaah. Itulah takwa, taqwa, qanaah. Apa arti qanaah? Mencukupkan apa adanya. Kita bukan dilarang untuk bekerja. Bapak berangkat dari rumah, ibu berangkat dari rumah, satu langkah kaki bapak, malaikat akan mendoakan. Apa kata malaikat itu? Bapak ini dan ibu ini bekerja untuk mencari nafkah kehidupan anak dan istrinya. Katanya satu tetes keringat bapak, keringat ibu, satu tetes bekerja, satu tetes keringat, maka seolah-olah bapak mendapatkan ibadah solat sunat 100 rakaat. Jadi ada bertanya, bapak-bapak, Ustaz, aku bekerja tak mengeluarkan keringat di AC, gaya mana ya, ada pahala apa tidak? Saya jawab, walaupun bapak ibu bekerja di AC tak mengeluarkan keringat, tapi setiap napas turun naik itu adalah menjadi amal ibadah. Zikru ilallah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi pada saat sekarang ini, ibu duduk, bapak duduk, turun naik napas bapak juga menjadi amal ibadah kepada Allah. Yang kedua, qanaah, mencukupkan apa adanya. Makanya kalau bisa kita, bapak ibu hadirin, jangan memperturutkan hawa nafsu ketika dalam ibadah puasa Ramadan ini. Ini nanti kita nih, mohon maaf, kalau pulang dari kerja semua nampak di jalan enak, ya kan Pak, ya kan Bu, ya kan Pak, ya kan Bu. Sudah jemaah hanya 100 orang, sunyi pula menjawab. Apa yang kita lihat di pinggir jalan enak, mohon maaf, semua mau kita beli, ada jus semua mau kita beli, kita kumpulkan di rumah. Kolak pisang pun juga kita masak di rumah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Setengah anak, apa kata anak di rumah Pak, apa kata anak di rumah Bu, Oma kata anak, tolonglah antarkan kolak pisang ke rumah waktu. Mengapa? Apa kata si mamanya? Jangan, nanti nggak cukup. Ketika Allahumma lakasuntu, kolak pisang yang banyak tadi cuma 2 potong dimakan, tak bisa menghabiskannya, hadirin. Masuklah pula kolak pisang tadi ke dalam kulkas. Kapan rencana mau dimakan? Ketika pulang dari sholat sunat tarawih baru dimakan. Pulang dari masjid dimakan kolak pisang cuma 3 potong, masih banyak lagi bersisa. Datang omaknya, dipanggil anaknya, nah antarkanlah kolak pisang ke rumah wak kau tu, daripada terbuang.
Orang bersedekah daripada terbuang, nilai ibadahnya kecil di hadapan Allah. Bapak Ibu hadirin, di antara anak tu kolak pisang ke rumah waktu jam 10 malam, Assalamualaikum, kata anak tu mengatakan waktu 3 kali baru dibukakan waktu pintu. Rupanya waktu dah tidur. Waktu pun membukakan pintu, ini wak kolak pisang, kata anak tu. Ini dari mama, katanya. Apa kata waktu? Kok lama kali kalian mengantar kolak pisang, sudah jam 10 malam. Tadi ku tunggu 5:30. Apa kata anak tu? Tadi ku suruhnya mak aku mengantarkan, tapi takut mama aku daripada kurang. Ini dari apa? Ini mah apa diantar, kata omak, kata uak tu. Ini kata omak aku daripada terbuang, lebih bagus sama uak, katanya. Merepet uak tu yang menerima, sampai sahur dia merepet. Apa sebabnya? Karena daripada terbuang memberikan sedekah kepada orang lain. Tapi coba kita Bapak Ibu hadirin, melalui ibadah puasa Ramadan, coba kita belajar bagaimana beramal ibadah secara ikhlas kita kepada Allah. Saya yakin dan percaya Pak, kalau tidak ikhlas kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kalau tidak kita ikhlas melaksanakan ibadah-ibadah yang lain yang diwajibkan Allah, merasa berat dan merasa malas kita untuk melaksanakannya. Yang ketiga, ibadah puasa Ramadan diciptakan oleh Allah adalah menjadi orang-orang yang wara. Itulah namanya taqwa. Itu namanya takwa. Maka yang ketiga adalah wara, orang-orang yang terhindar dari melaksanakan dosa besar di hadapan oleh Allah. Saya yakin Bapak Ibu hadirin, kita yang hadir ini semuanya mempunyai dosa, tapi adanya bulan Ramadan, maka kita sering mengatakan bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Betul Bapak Ibu? Lanjut kira-kira. Bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Maka dibagilah Ramadan ini menjadi 3. 1 sampai 10 namanya adalah namanya rahmah. 10 sampai 20 namanya maghfirah. Sekarang kita berada di apa? 20 sampai 30 kita berada namanya idkum minan. Makanya kita berdoa kalau salat sunat tarawih, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku ridha, masukkan aku ke dalam surga. Ini nanti yang hadir ini semua adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, bilanglah penghuni surga ini semua nanti. Karena apa? Rasul dia risau, Rasul galau, mana umatku, mana umatku. Kata malaikat Ridwan, masuk kau Rasul ke dalam surga sudah disediakan, kata malaikat Ridwan. Apa kata Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aku risau mana umatku, terutama mana jamaah yang mengaji di Masjid An-Nur. Hebatnya Rasul tubuh, makanya bersolawat 1 kali Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad akan dibawa oleh para malaikat nanti ke makam Rasulullah berada di Madinatul Munawwarah, raudhatan min riyadil jannah. Maka wara itu tercipta kepada diri manusia apabila ikhlas melaksanakan amal ibadah. Wara itu orang terhindar melaksanakan dosa besar di hadapan oleh Allah. Kata Rasul ada 7 dosa yang paling besar, jangan dikerjakan 7 ini. Jauhi, kata Rasul. Apa yang pertama? Kata Rasul, asyirkum billah, orang yang syirik kepada Allah. Banyak pun amal ibadah ibu, banyak pun amal ibadah bapak, kuat berinfak, kuat berzakat, berangkat umrah setiap tahun, melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau terdapat syirik kepada Allah, sebelum kita menyesali perbuatan kita, sebelum kita bertaubat kepada Allah, maka amal ibadah ini belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syirik? Syirik banyak pengertiannya, tetapi syirik itu sering diartikan adalah orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam solat kita berjanji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berjanji di hadapan oleh Allah, tapi kadang-kadang kita ini mohon maaf Bapak Ibu, solat juga kadang-kadang, tapi hati entah kemana. Ya kana abudu wa iyyaka nasta'in. Teringat awak kompor gas mati apa belum? Siratal ladzina an'amta alaihim. Teringat awak macam-macam cerita di dunia.
Maka hindarkan perbuatan dosa yang 7 macam. Yang kedua, mohon maaf, dosa yang paling besar di hadapan Allah adalah uququl walidain, anak yang durhaka terhadap kedua orang tua. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kita ini yang hadir nih semuanya mempunyai kedua orang tua. Ada nabi tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu, tapi bisa lahir. Nabi apa? Bapak Ibu. Kan ditanya, diam orang-orang. Ada nabi tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu, tapi lahir ke permukaan bumi. Nabi Adam. Nabi Adam tak punya ayah, tak punya ibu. Makanya laki-laki ini diciptakan dari Nabi Adam, perempuan dari Hawa. Makanya kalau laki-laki banyak diam, perempuan banyak ngoceh. Mengapa? Coba bilang Adam. Tertutup mulut bapak apa terbuka? Adam, coba bilang dulu. Tertutup kan? Bilang Hawa. Siti Hawa. Wah, makanya banyak ibu-ibu merepet. Itulah dia. Adam diciptakan pula tak punya ayah, tak punya ibu. Ada nabi tak punya ayah tapi punya oma, lahir. Nabi apa? Nabi Isa. Adam, mohon maaf, pertama dibuat di dalam surga. Kau tempat tinggal dalam surga, tapi karena dia lalai, maka dia memakan sebuah pohon yang ada di surga, maka dikeluarkan dari surga. Maka dia mengatakan, Allah mengatakan, fala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan engkau hampiri ini pohon, sesungguhnya engkau orang yang dalam keadaan merugi kehidupan dunia. Makanya Nabi Adam berdoa, hadirin, dengan doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini bagus juga dibaca di bapak-bapak, ibu-ibu, dibaca ini ketika awak banyak berdosa. Dibaca ini ketika awak selesai solat sunat taubat. Kalau banyak awak berdosa, mohon maaf, banyak-banyak awak solat sunat taubat. Usolli sunnatan taubatan nasuha rakaataini lillahi ta'ala. Ayatnya terserah mau apa ayat dibaca. Kalau nggak dapat ayat-ayat panjang, udah mainkan aja ayat-ayat inna a'tainakal kautsar. Sudah paten salat awak itu. Berdoalah kita. Apa doa kita? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mohon maaf Bapak Ibu, Nabi Adam berdoa, lama doanya diterima Allah selama 300 tahun. 300 tahun Nabi Adam berdoa. Doa inilah dia. Di mana doa Nabi Adam? Itulah Bapak Ibu kalau berangkat nanti melaksanakan ibadah umroh, melaksanakan ibadah haji, itulah Nabi Adam berdoa, namanya Jabal Rahmah. Makanya Jabal Rahmah itu jangan minta jodoh. Kecuali lah BKM ini apa nih Sipahri belum dapat jodoh, itu bolehlah di Jabal Rahmah minta jodoh ya. Ini ada ibu-ibu suaminya tak ikut umroh, kebetulan saya bawa, istrinya yang ikut sampai di Jabal Rahmah. Setelah doa ibu tuh balik ke Medan 3 minggu, nikah ibu tuh. Kenapa? Karena doa. Makanya Jabal Rahmah tuh ku tengok aneh-aneh orang. Mohon maaf, kadang-kadang mbak spidol dia Jabal Rahmah tuh, kadang-kadang spidol itu ditulisnya tangga itu. Tidak boleh syirik. Bisa itu hadirin rahimakumullah. Yang kedua dosa yang paling besar adalah uququl walidain, orang ataupun anak yang durhaka terhadap kedua orang tua. Saya sedikit mengangkat sebuah sejarah ya, sedikit saja, belum habis waktu kan? Habis waktu. Sedikit sejarah bagaimana seorang pemuda yang bernama pada saat itu adalah si Jabal. Si Jabal ini mohon maaf adalah seorang pemuda, dia mempunyai seorang ibu, ayahnya sudah berpulang ke rahmatullah. Si Jabal ini ibunya dalam keadaan stroke dan lumpuh. Apa terjadi? Si Jabal ini luar biasa sayang dan cintanya kepada ibunya. Satu hari, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, satu hari si ibu tadi memanggil anaknya si Jabal. Wahai Jabal, saya inginlah saya berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Apa kata si Jabal? Karena dia patuh terhadap ibunya. Apa kata si Jabal? Wahai ibu yang tua dan renta yang tak bisa berjalan kemana-mana, saya siap untuk membawa ibu menjumpai Rasulullah. Tapi sebelum kita berangkat menjumpai Rasulullah, izinkan saya wahai ibu, izinkan saya oma untuk berbelanja ke pajak atau pekan. Apa si Jabal beli?
dia beli sebab kain penggendong. Dia beli kain penggendong sebanyak 40 helai. Untuk apa lah ini kain penggendong ini? Untuk apa bapak-bapak, saudara-saudara? Untuk, kan nggak menyambung lagi ke sini. Dikhawatirkan udah ini. Untuk menggendong ibunya yang tua, yang renta tadi. Begitu sudah kain panjang dibeli, si Jabal pun menghampiri ibunya yang tua tadi. Wahai ibu, saya siap untuk menggendong ibu menjumpai Rasulullah. Dengan ringkas cerita, hari demi hari si Jabal gendong ibunya. Mohon maaf, kain penggendong pun mulai habis dan putus. 40 hari 40 malam si Jabal menggendong ibunya di perjalanan yang sangat tandus dan gesang. Barulah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diletakkan oleh si Jabal ini sang ibu di depan Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada sang ibu yang tua, "Wahai ibu, kau kemari naik apa untuk menjumpai saya?" Kata ibu, "Saya kemari bukan naik kendaraan unta. Saya lumpuh ya Rasulullah, saya stroke ya Rasulullah. Saya kemari digendong oleh anak saya yang bernama si Jabal." Si Jabal menanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Wahai Rasul, sudah 40 hari 40 malam ibuku kugendong, sudah hancur kakiku. Hai, kain penggendong sudah rusak keseluruhannya." Si Jabal bertanya kepada Rasulullah, "Bisakah aku membalas jasa sang ibu?" Rasulullah menjawab, hadirin, "Wahai Jabal, walaupun kau gendong ibumu 40 hari 40 malam, namun setetes air susu pun tak bisa dibalas." Itu kata Rasulullah, hadirin. Tengok hebatnya si Jabal, digendongnya ibunya 40 hari 40 malam, namun setetes air susu pun tak bisa dibalas, hadirin. Bagaimana kita sekarang? Mohon maaf, berapa banyak kita lihat di siaran televisi dan di media-media yang lain, berapa banyak kita lihat ketika orang tuanya menjadi orang kaya, anak biasanya menjadi raja. Tapi sebaliknya, mohon maaf, kalau anaknya menjadi orang kaya, berapa banyak orang tuanya dijadikan pembantu di dalam rumah tangganya. Saya pernah baca, apabila ada seorang anak menjadikan ibunya bekerja di rumahnya menjadi pembantu, maka anak ini diharamkan Allah masuk ke dalam surga. Jangankan masuk ke dalam surga, mencium surga pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar sering Allah mengatakan, kalau bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu ketika membaca Al-Qur'an sering berdekatan, sembahlah Allah, jangan syirik kepadanya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kita lihat ayatnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan syirik kepadanya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka wara ini, hadirin, berat untuk menanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi insya Allah, karena ibadah puasa Ramadan sudah kita laksanakan lebih kurang beberapa hari, sudah kita laksanakan. Kiranya nanti kita akhiri Ramadan ini menjadi orang-orang, menjadi yaitu seperti anak yang baru dilahirkan, menjadi anak ya, orang yang dalam keadaan fitrah dan suci. Kata Rasul, kalau orang berhasil melaksanakan ibadah puasa Ramadan, lihat nanti masuknya Aidil Fitri. Kalau dia dari Idul Fitri bertambah amal ibadahnya, maka berhasillah ibadah puasa Ramadan. Makanya ada namanya Idul Fitri, kembali kepada kesucian, saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Maka itulah orang-orang yang berhasil meraih kehidupan dunia dan berhasil meraih kehidupan akhirat. Makanya Bapak Ibu, ada beberapa ibadah puasa Ramadan yang tidak akan diangkat Allah pahalanya. Pertama adalah orang yang mampu tapi dia tidak mau membayar zakat fitrah. Paham? Ada orang mampu kehidupannya tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat fitrah untuk tahun itu. Zakat fitrah itu adalah zakat diri, untuk membersihkan diri. Tak mau dia mengeluarkan zakat fitrah, maka ibadah puasa Ramadannya tidak akan diangkat oleh Allah. Yang kedua, yang tidak diangkat Allah puasa ibadah Ramadannya adalah anak yang tidak mau minta maaf kepada orang tua. Kalau ada anak berpuasa dia, tapi dia tidak mau mengulurkan tangannya minta maaf kepada orang tuanya, maka ibadah puasanya belum diperhitungkan Allah. Yang ketiga, istri yang tidak mau meminta maaf kepada suaminya ketika masuknya Idul Fitri. Makanya Bapak Ibu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, rupanya yang paling bagus ketika awak menyalam suami itu bukan Idul Fitri aja.
mau tidur tangkap tangannya. Tapi jangan pula nanti istri bapak ditangkap tangan bapak, jangan pula bapak ejek nanti. Dek, mengulangkan tabiat ia dek. Kapan? Rupanya udah dekat-dekat ia. Gawat awak kan begitunya. Rupanya minta maaf ni kapan saya pun boleh. Ini kadang-kadang sedih awak pak. Istri meminta maaf di salamnya suaminya nomor 85. Pulang dari Aidilfitri dari masjid baru di salamnya suaminya. Nomor 90 kurasanya salam suaminya. Tak siapa dulu salamnya. Rupanya yang paling bagus, rupanya bilangkan sama istri nanti. Yang paling bagus sebelum berangkat Aidilfitri, minta maaf. Dibersihkan Allah kita. Tapi jangan pula lama-lama kali minta maafnya bu. Kadang-kadang ada juga minta maaf sama suaminya setengah jam, gaya berpuisi dan bersajak. Oh bang katanya, sudah lama kita berumah tangga bang. Sudah 25 tahun kita berumah tangga. Tidak pernah kubahagiakan abang. Setiap saat berepeti abang. Katanya pula, dari abang 3, dari aku 15. Katanya pula itu kan. Oh, bisakah abang memaafkannya? Datang suaminya, akan kumaafkan dek, kata suaminya. Awak pikir Pak Lukman sudah selesai rupanya memaafkan tu. Ditambah istrinya lagi. Ada dosa yang paling besar kulakukan kepada abang. Apalagi kata suaminya. Waktu itu mandi abang, tergantung celana abang. Ku ambil dompet abang. Rencana mau ku cari limpul tertarik cepet. Bisakah abang memaafkannya? Rupanya dicurinya dompet suaminya. Apa kata suaminya? Tidak akan ku maafkan. Ku bilang asalkan hilang duit, tuyul. Rupanya tuyul yang korban, kau yang mengambil katanya. Tidak akan ku maafkan katanya. Inilah dia jadi panjang cerita. Udahlah ya. Insyaallah Ramadan ini mengantarkan kita menjadi orang-orang bertakwa. Yang terakhir, tawaddu, qanaah, wara. Yang terakhir adalah sifat yakin. Kalau orang yang berpuasa ibadah Ramadan, maka lahir terhadap dirinya sifat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada hadirin, Allah pasti akan melihat kita. Makanya kita tidak akan berani, mohon maaf, sebelum masuk beduk berbuka, tak akan berani kita menyentuh makanan. Makanya rupanya ada beberapa macam yang disunnahkan di bulan Ramadan. Pertama, masih ada sedikit waktu lagi. Pertama, sunnah hukumnya di bulan Ramadan ketika sahur diperlambat. Paham? Maksudnya jangan sudah imsak baru sahur, bukan gitu. 10 menit lagi, 15 menit lagi mau imsak, di situ yang paling bagus sahur rupanya. Sunnat hukumnya. Yang kedua, sunnat hukumnya ketika dipercepat berbuka puasa. Tapi jangan salah pengertian, jangan dipicit remote Indosiar ya. Nanti Indosiar kan cepat. Nampak nanti. Pernah dulu ada pemilih saya dari kampung. Cerita saya sedikit. Rupanya Pak Cik dari kampung, kami setengah 6 sore 2 tahun yang lalu, setengah 6 sore dihidangkanlah makanan kan begitu mau berbuka. Tiba-tiba di depan Pak Cik ini teh manis dengan teh putih. Kan begitunya hadirin yang dimuliakan Allah. Rupanya orang rumah saya pergi keluar, saya pun ke kamar mandi mengambil uduk, batal uduk saya. Rupanya Pak Cik ini dari kampung, tak tahu dia mana channel Medan, mana yang Indosiar Jakarta. Rupanya di depannya ada remote, dipicitnya remote televisi, nampaknya Indosiar. Kata Indosiar, selamat berbuka puasa katanya. Padahal Pak Cik ini di Medan. Rupanya di depannya teh manis dengan teh putih, nampaknya buka TV, buka pula dia bam habis. Aku pun pulang dari kamar mandi, ku tanya Pak Cik itu mana teh manis Pak Cik dengan air putih? Sudah habis ku minum katanya. Udah buka, aku bilang udah. Siapa bilang katanya? Siapa bilang? Saya bilang itu kan Indosiar katanya sudah buka. Oh itu daerah terlarang, itu bukan daerah kita itu, ku bilang. Jadi kata Pak Cik ini sah puasa ke apa tidak katanya. Ku rasa-rasa sah lah, mainkan aja lah ku bilang. Jadi jangan pula nanti begitu. Itulah kasih sayang Allah tuh. Kalau kita memang betul-betul lupa hadirin yang dimuliakan Allah, lupa kita dalam melaksanakan ibadah puasa tuh, dimaafkan Allah. Contoh yang kedua yang dimaafkan Allah, mohon maaf ketika lupa, betul-betul dengar ceramah nih. Ketika subuh bapak, mohon maaf awal Ramadan, biasakan siap subuh makan terus, tiba-tiba begitu siap subuh bapak, mohon maaf lupa bapak, tiba-tiba ada di meja lontong, tiba-tiba makan bapak separuh. Ketika separuh awak makan, teringat awak, rupanya hari itu puasa. Lanjutkan terus. Itu nikmat yang paling besar diberikan Allah tuh. Ya, nikmat yang paling besar. Tapi memang betul lupa. Tapi jangan bapak nanti, oh lupa aku rupanya puasa hari ini, belum minum aku, minum sedikit dulu. Tak bisa. Itu kalau makan lontong. Ada orang mendeling itu ada di toples biasa, di toples apa namanya, tepung.
tepung ditumbuk-tumbuk itu namanya ombus-ombus. Itu kalau ombus-ombus itu kalau dimakan, kalau tak minum awak, bercakap awak, mati orang. Itulah dia. Jadi kalau tiba-tiba makan ombus-ombus itu awak, tiba-tiba teringat awak, oh rupanya puasa hari ini, tahankanlah, matilah itu. Aku yakin tak minum dia kan. Makanya itulah orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah Bapak Ibu hadirin bahwa penyakit di mana-mana diturunkan Allah, insya Allah nanti pasti ada hikmahnya diberikan Allah kepada kita, namanya hikmah ilahiyah. Mudah-mudahan mengantarkan kita Ramadan ini untuk menjadi orang-orang menjadi bagus untuk masa-masa yang akan datang, menjadi orang-orang yang bertakwa, betul melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bekerja itu adalah menjadi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, satu tetes keringat dan turunnya napas kita adalah menjadi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita dapat nanti mengakhiri puasa ini dan kita masuk kepada Aidil Fitri menjadi orang-orang yang fitrah dan suci di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah, saya mohon ampun kepada Bapak Ibu, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya. Nasrum minallah patun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.